الفاتحة بالإنفراء الكتاب الصامت الروح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا الرحيم الحبيب عبد الله بن عمي محمد الحدث والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أبي بكر بن سالم وإلى من أعمر هذا المسجد أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وعلى هذه النية وكل نية صالح من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih daripada diberikan oleh Allah umur, sehat, afiat sehingga kita bisa daripada berkumpul lagi di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat, dalam keadaan daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis ta'lim ini. Insyaallah daripada kita termasuk daripada orang-orang yang cerdas yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena daripada majelis ta'lim seperti ini sedikit kita beri faedah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang masyhur mengatakan, siapa orang yang hadir daripada majelis ilmu maka dia sama saja lebih afdal sholat daripada 1.000 yaitu rakaat, sholat 1.000 rakaat. Kemudian 1.000 daripada menjenguk orang yang sakit. Kemudian 1.000 daripada orang yang hadir jenazah. Di bulan Ramadan, datang daripada bulan Ramadan, kita menggawi daripada ini, yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 10. Jadi 10.000 kita sholat mutlak, yaitu 10.000 rakaat. Kemudian Habib Alwi bin Abdullah bin Sahab Tarim Ainul Tarim abahnya mengatakan, man hadara majlisan fi majlisil khair fi Ramadan kataballahu lahu qadama alfa sana ibadah. Habib Alwi bin Abdullah bin Sahab mengatakan bahwa siapa dia yang hadir majelis ada di bulan Ramadan, majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis zikir, majelis apapun yang baik, maka Allah mencatat daripada satu langkahnya dia daripada yaitu 1 tahun ibadah. Jadi kita duduk di sini dengan waktu yang sangat singkat, akan tetapi fadilahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menggawe itu, insya Allah seumur hidup kita sangat susah. Seakan-akan dari rumah berapa ratus langkah, berapa puluh langkah, berapa daripada belas langkah, itu setiap langkah 1 tahun. Berapa umur kita habiskan 1 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu mudah-mudahan kita dijadikan orang yang cerdas, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqyasu man dana nafsahu wa lima amila lima ba'dal maut. Siapa orang itu yang cerdas, wahai Rasulullah? Rasulullah ditanya, orang yang cerdas adalah dia orang yang selalu daripada menghitung dirinya, menghitung, mengasih daripada biometer dirinya. Dia tahu kita duduk di sini, kita tahu semuanya ingin mendapatkan daripada fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua daripada untuk menuntut, yaitu ilmu apa yang telah disampaikan, kita sama-sama belajar daripada kitab Salafun Saleh. Dia suka mengukur, oh saya ini belum cukup ilmunya, oh saya ini masih banyak dosa, saya ingin hadir majelis. Mandana nafsa, dia yang selalu memperhitungkan dirinya.
Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia yang beramal untuk setelah apa daripada kematian. Hakikatnya kita di sini ini duduk untuk mencari ilmu. Urusan dunia apa yang kita dapat? Apakah kita untung dalam berdagang ketika kita duduk di sini? Tidak. Akan tetapi kita duduk di sini untuk mendapatkan ilmu dan untuk supaya lebih bagus daripada urusan agama kita. Maka itulah ujar Rasulullah SAW, orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan taufik ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itu ta'ala wa ta'alim wa tadakkur wa tadkin wa nafa wa litifat wal ifada wal istifada wal hatta la tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiqa wa jillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Masih kita membahas yaitu daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemarin kita membahas yaitu pertama adalah orang yang kadzab, dusta ketika puasa, maka batal daripada pahala puasa. Pahalanya. Akan tetapi kalau menurut daripada syariat dia sah, puasanya sah, tidak perlu mengqadha. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Artinya apa? Nilainya nol besar bagi orang yang melakukan 5 ini ketika daripada puasa. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, al-kadzab, dusta. Yang kedua yaitu orang yang riba, gosip. Ketika dia puasa menggosipi orang, batal daripada pahala puasanya. Yang ketiga yaitu namimah, daripada namimah, orang yang suka daripada adu domba. Maka 3 ini sumbernya daripada lisan. Adapun juga daripada yang lisan yaitu yang keempat yaitu adalah yunan kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu ini hati-hati bagi orang yang suka sumpah sedikit-sedikit lillahi ta'ala, sedikit-sedikit sumpah demi Allah, sedikit-sedikit wallahi tarawil ka'bah billahi, dan macam-macam sumpah yang dia ucapkan. Apa di dalam kitab Risalah Mubtafsirin yaitu Al-Imam Haris mengatakan wala tuksirul aiman wa in kana shadiqa. Sesayogianya di kitab Murtasidin yaitu dikatakan Imam Haris, bagi orang muslim ini jangan dia itu sering untuk daripada sumpah meskipun benar. Jadi ada larangan daripada ulama, anjuran bahwasanya kita tidak dianjurkan sumpah meskipun dalam keadaan benar, kecuali sampai dalam keadaan kepepet. Kepepet itu yang mendesak sekali. Kemudian atau daripada masalah yaitu hukum agama, dan juga daripada masalah pengadilan. Maka 3 keadaan ini sampai bisa untuk daripada bersumpah. Adapun di lainnya maka sebisa mungkin hindari daripada sumpah. Itu meskipun benar. Ketika dia puasa kemudian dia tidak benar daripada sumpahnya, maka otomatis batal daripada pahalanya. Karena orang yang sering daripada kadzab, orang sering daripada sumpah itu adalah alamat bahwasanya dia adalah orang yang kadzib, yaitu pembohong. Ulama mengatakan alamatul kadzib juduhu bi yaminihi bi ghairil mustahdifah. Alamat atau daripada tanda-tanda orang pendusta itu biasanya dia itu gemar sumpah. Dia sedikit-sedikit daripada ngomongnya itu ada sumpahnya tanpa diminta untuk sumpah. Jadi ada perdebatan kecil misalnya, kemudian dia debat sama kawannya, tidak diminta untuk sumpah, si orang ini sumpah duluan. Lillahi ta'ala saya ini, lillahi ta'ala saya ini, lillahi ta'ala. Ini tandanya orang yang suka daripada bohong, katanya ulama daripada kita. Kemudian hadis Nabi SAW, yaitu Nabi SAW berkata, bersabda, al-halfu hinsun aw nadam. Yaitu sumpah itu akan 2 daripada efeknya. Yang pertama bisa jadi efeknya itu dosa. Yang kedua bisa jadi efeknya itu adalah penyesalan. Ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tasrih.
Kenapa kok dosa? Bisa sumpah itu dosa kenapa? Karena dia sumpah melakukan daripada sesuatu atau tidak melakukan daripada sesuatu. Demi Allah saya tidak akan ke daerah ini, misal dia sumpah. Kemudian di satu saat kemudian hari lamanya dia masuk daripada daerah tersebut. Maka dengan masuknya orang ini ke daerah tersebut, maka dia dosa. Kenapa? Melanggar sendiri daripada dosanya. Ini berakibat dosa atau berakibat nyesal. Kenapa bisa nyesal? Karena dia dengan daripada yaitu penyesalan atau daripada janji sumpah itu, dia membatasi dirinya sendiri dengan apa yang tidak perlu. Misal, saya tidak tidak akan beli HP ini, misalnya. Atau saya akan beli HP ini, misalnya. Atau saya tidak akan ke rumah fulan atau dan lain-lain. Dia membatasi dirinya yang tiada daripada manfaatnya. Maka ketika dia melakukan daripada apa yang sudah dia janjikan, maka dia akan menyesal karena dia sudah utarakan daripada kalimatnya. Dia tidak beli HP, dia tahunya dia punya HP. Dia tidak masuk daripada ke rumah orang ini, kemudian tahu-tahunya dia masuk daripada ke rumah orang tersebut. Kenapa? Menyesal karena sudah daripada diutarakan. Itu daripada madharat, bahayanya daripada orang yang suka daripada sumpah. Solusinya bagaimana yang sudah terjadi sering daripada bawa sumpah? Imam Syekh Abu Qaddum, Syekh Abu Huda, Syekh Abu Huda benarnya, yaitu mengasih daripada solusi untuk orang dia yang sering terpeleset daripada kata-kata sumpah yang dia lupa. Karena kebiasaan, saking seringnya sumpah sampai lupa terus untuk terpeleset daripada sumpah. Bagaimana solusinya? Ketika dia terpeleset lagi daripada ngomong ketika sumpah, lillahi ta'ala saya tidak ini, keberwujudan. Misalnya dia terpeleset, maka dengan lafaz lillahi ta'ala sumpah itu barengkan daripada insyaallah. Dengan dibarengkan daripada lafaz insyaallah, maka insyaallah dia tidak akan mendapatkan daripada beban janji atau daripada sumpah tersebut. Itu adalah yang keempat daripada membatalkan, yaitu pahala puasa. Adapun yang kelima, yaitu adalah an-nadra bisyahwat atau an-nadra lima yuhrim. Melihat daripada istri muhrim atau yang halal bagi dia, itu dia dengan syahwat. Ketika puasa di siang hari, si suami atau si istri salah satunya melihat pasangannya dengan melihat tatapan syahwat, bergejolak daripada hatinya, ingin untuk daripada berhubungan suami istri. Maka di saat itu dengan daripada dia melihat istrinya atau suaminya, langsung otomatis batal daripada pahala puasanya. Apa yang ia dapat? Yang ia dapat hanyalah lapar dan haus. Pahala tidak. Pahala daripada tidak, itu berdasarkan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini istri tadi, atau dia melihat daripada suatu yang haram selain muhrimnya, selain istrinya yang halal, dengan melihat auratnya lawan jenis atau satu jenis atau sejenis, maka dengan tanpa syahwat, ketika dia melihat dengan sengaja dan dia tahu daripada keharamannya, batal daripada pahala puasanya. Contoh, keluar ke pasar atau keluar kemana, keluar ke jalan, kemudian si laki-laki ini melihat daripada yaitu binian yang membuka daripada auratnya, tidak pakai jilbab. Dia pegang darah, tiba-tiba didahului disalib sama binian yang rambutnya oranye misalnya, atau rambutnya pink misalnya, sangat hijau warnanya. Kemudian dia lagi berkendara terlihat, astagfirullahaladzim. Kemudian dia lihat lagi karena heran sama warnanya, bagus warnanya ya. Dilihat lagi
Dengan dia melihat yang kedua kalinya, dia tahu bahwasanya itu aurat yang haram dia lihat. Yang kedua, dia tahu daripada keharamannya. Yang ketiga, dia sengaja untuk mengecek daripada warna rambutnya lagi, maka otomatis batal pahala puasanya. Apa yang dia dapat? Lapar, haus, selesai, tidak lebih. Makanya itu mata nadhar syahwat ini adalah daripada perkara yang sering terjadi, yang sering kita daripada yaitu terpleset. Yang sering daripada terpleset. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bahas masalah nadhar syahwat ini, yaitu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuhum furujuhum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada atau untuk orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, untuk daripada menundukkan pandangannya dan juga menjaga daripada kehormatannya. Ketika tadi kita dudukkan, kemudian ada lawan jenis atau sejenis yang buka aurat, kemudian kita melihat itu, yang pertama kemudian kita menunduk. Ini dia orang yang mungkin sifatnya seperti itu, dia menunduk, tidak daripada melihat. Dalika askalahu, itu akan daripada membaguskan atau itu akan daripada memperindah daripada mereka. Karena hadirin, mata ini adalah termasuk daripada nikmat diantaranya yang teragung, nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mata yang kecil ini kita bisa melihat gunung yang sangat besar. Dengan daripada mata yang kecil kita ini bisa melihat lebih kecil daripada lubang jarum. Dengan mata kecil ini kita bisa membedakan daripada warna hijau, warna merah, warna putih, macam-macam warna, beribu-ribu warna. Dengan daripada kita diberikan nikmat mata, kita bisa mengenali daripada orang, bisa bekerja, bisa buat muamalah dengan daripada keluarga, istri, suami, anak, nyaman daripada kehidupan kita. Na'udzubillah, kita bayangkan bagaimana penglihatan mata kita diangkat oleh Allah. Niscaya kita tidak akan sampai daripada di sini. Kita semua ini dijadikan daripada oleh Allah tidak bisa melihat. Maka tidak ada daripada pertemuan ini akan, tetapi apa? Kacau semuanya. Kacau. Kita bisa rapi, bisa karena apa? Ya karena mata salah satunya. Dengan mata juga hadirin, kita berangan-anganlah sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, karena mata kita ini insya Allah nanti akan bisa melihat daripada wajah suci Rasul SAW dan juga daripada perjumpaan liqa ila Rabbih, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam surga. Apakah daripada orang yang suka daripada matanya bermaksiat bisa memandang wajahnya Nabi kita Muhammad SAW? Apakah pantas daripada mata kita? Tidak. Sangat tidak pantas daripada mata kita untuk melihat daripada baginda Nabi SAW. Bagaimana bisa dijaga? Mulai sekarang, mulai hidup ini dijaga mata, melihat daripada hal-hal yang haram. Wallahu khabirun bima yasna'un, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui daripada apa yang telah kamu perbuat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui daripada pengkhianatan mata dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi ibaratnya kalau kita daripada maksiat tangan ini masih bisa dilihat oleh daripada saksi. Kita memegang homer, minum homer, kita memegang setelah daripada ini dan itu, ada saksinya, terlihat oleh daripada orang lain. Akan tetapi kalau mata, yaitu melirik, mata melihat, maka itu tidak ada daripada bukti satupun orang yang tahu, tidak ada kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada tafsir ini, Ibn Abbas mengatakan, Sayyidina Ibn Abbas mengatakan ada seorang di zaman dahulu, zaman Ibn Abbas sahabat Nabi, yaitu ada seorang laki-laki yang lagi tengah-tengah kumpulan, ngobrol musyawarah. Kemudian ada beberapa daripada perempuan
yaitu lewat. Perempuan daripada lewat. Kemudian daripada Ibn Abbas ini yaitu melihat daripada kawan yang satunya, ketika kaumnya, teman-temannya semua ini melihat daripada satu sama lain, maka orang ini menundukkan daripada matanya. Dan ketika kaumnya, kawan-kawannya tidak memperhatikan daripada dia mencuri daripada pandangan, mencuri daripada pandangan, ingin melihat daripada perempuan yang bukan halal bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan mengetahui daripada pengkhianatan mata. Kalau zaman sekarang kita ini lebih waspada lagi, yaitu ada di HP. Di HP. Karena kita zaman daripada zaman modern. Kalau dahulu itu keluar baru bisa melihat orang yang bukan mahram. Dahulu, keluar dulu baru ketemu daripada perempuan yang buka aurat atau laki-laki yang buka aurat dan macam-macam. Akan tetapi kalau sudah di rumah aman orang dulu. Tapi sekarang mirisnya di zaman kita, jangankan kita daripada keluar di dalam rumah, di dalam kamar sendirian itu kita bisa daripada maksiat mata. Dengan apa? Dengan HP. Dia di depan keluarganya, di depan daripada pasangannya, anaknya atau kawannya melihat HP ini dia baik-baik. Karena apa? Malu kalau melihat video atau daripada foto-foto yang tidak senonoh atau daripada orang yang membuka daripada auratnya, dia malu. Ada kawannya, ada keluarganya, dia bukanya bagus-bagus. Akan tetapi kalau lagi sendirian, di kamar misalnya lagi pribadi sendiri, maka setan daripada membisiki, mulai daripada meracuni, kemudian sampai terjadi yaitu maksiat khawinatan a'yun, pengkhianatan daripada mata. Dia terlihat daripada sekelilingnya baik HP-nya, akan tetapi kalau sendiri dia daripada tidak benar daripada menggunakan yaitu HP. Maka barang siapa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat daripada tidak pantas atau sangat daripada disayangkan ketika kita puasa, kita dengan HP atau dengan mata ini melihat daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan langsung daripada batal. Melihat HP nekron, kemudian kelihatan daripada binian atau lakian yang pakai selawar pendek, terlihat daripada pahanya atau yang kemudian dia lihati yang pertama kalau tidak sengaja, yang kedua dia lihati dengan sengaja batal puasa, pahala daripada puasanya sangat mudah daripada batal. Makanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi daripada isyarat atau daripada rambu-rambu, yaitu an-nadra sahmun masmumun min sihamil iblis. An-nadra, pandangan ini adalah yaitu sahmun, anak panah yang menembus daripada anak panah tadi tercampur daripada racun menembus kepada hati orang, yaitu panahnya atau anak panahnya iblis. Habib Umar bin Hafid mengatakan satu anak panah yang racun tadi sebab daripada mata itu akan bisa mematikan hati kita, yang dimana hati kita itu banyak daripada hikmah, ilmu dan juga daripada wawasan. Mati bagaimana? Mati daripada dia yang asalnya taat kemudian dia malas, yang asalnya dia taat sama hukum dia melanggar dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Nadra, penglihatan daripada mata. Dengan begitu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, mantarokana, barang siapa dia yang meninggalkan daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mata, muhafatan min Allah, sebabnya dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut melihat daripada hal yang haram, dia palingkan daripada pandangannya. Yang ia dapat apa? A'tahullahu ibadah yajidu halawatiha fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan di dalam daripada dirinya
yaitu dia mendapati di sebuah hatinya, yaitu berupa iman, dan di dalam iman itu dia merasakan daripada lezatnya ibadah. Nah, mencegahnya sangat susah, akan tetapi kalau sudah bisa mencegah, balasannya itu akan semakin indah dan sangat agung. Makanya tidak heran bahwasanya ulama-ulama kita, yaitu ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, mereka itu semua tidak ingat apa-apa. Tidak ingat daripada apa-apa. Yang ia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa sholat berapa jam, dia lupa zikir semalaman. Kenapa? Nikmat halawatu itu adalah nikmat daripada iman. Iman ini hadirin ada nikmatnya. Makanya kalau tarawih sampai jam 12, kalau daripada orang yang memiliki, yaitu ulama seperti ulama kita, akan enak daripada sholatnya. Kalau kita lebih daripada jam 11 sudah bubar, lebih jam 11 tarawih, waduh sepi sudah. Itulah daripada kita, yang selalu daripada sering, yaitu masih bermaksiat daripada mata. Dan bermaksiat daripada mata, contohnya tadi handphone, pengkhianatan mata, ini jarang ditobati. Kalau kita maksiat, misalnya maksiat besar atau maksiat kelakuan, memukul orang, mengambil hak orang, atau kita bermaksiat minum khamar dan lain-lain banyak, itu kita tobatnya masih kelihatan, ada syaratnya. Tobat ada ini, maka dia tidak tergolong orang fasik lagi. Akan tetapi bisa orang itu fasik melakukan dosa kecil ketika dia terus-terusan tidak pernah taubat. Dia melihat daripada hatinya ada yang diharamkan oleh Allah, dia keluar melihat daripada yang diharamkan oleh Allah, tapi dia tidak pernah taubat. Ini yang bikin daripada hati kita sangat daripada keras, karena kita tidak pernah taubat kepada apa yang telah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya maksiat yang kecil dan maksiat besar itu sama. Kenapa? Karena yang kita khianati itu siapa? Kesalahan kecil dan kesalahan besar itu bisa jadi besar karena kita membuat kesalahan kepada siapa? Allah yang Maha Besar. Jadi ceritanya maksiat kecil ini asli kan ada. Soalnya karena yang kita khianati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai bahayanya daripada pandangan mata, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya juga mengatakan fazana ainu ainin nadra wazana lil lisani nutqa wan nafsi tamanna wa tashhad furuju yasdik dalik aw yaktib. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengibaratkan atau menyamakan daripada mata, lisan, tangan itu bisa daripada berzina, melakukan daripada perzinahan. Perzinahan adalah dosa yang sangat besar, yang dimana dosanya zina ini 60 tahun dia tidak diterima daripada amal ibadahnya lagi hangus, tidak diterima kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya zina di sini itu bukan zina secara hakikat. Zina secara hakikat adalah umum, yaitu hubungan yang belum halal bersetubuh daripada dirinya. Itu zina yang hakikat. Zina yang majas itu adalah pengkhianatan mata atau daripada kadzab, riba, namimah, dan juga daripada sumpah palsu. Maka itu terhitung daripada mata yang zina dan daripada lisan yang zina. Bagaimana kalau kita terus-terusan melakukan tanpa taubat? Ini yang bahaya. Kalau taubat, maka insya Allah akan diterima dan kita menjauhi daripada dosa tersebut. Itulah daripada, yaitu kesimpulan sedikit nadro bisawab, bahayanya daripada pandangan mata kita. Alhasil kesimpulannya, gunakan daripada mata ini, siapkan mata ini untuk melihat daripada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita mau maksiat, bayangkan kalau saya maksiat, apakah bisa mata ini melihat wajah suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti itu.
Yang kedua, dilihat daripada ukuran daripada dosa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan di dalam hadis dan tersebut, yaitu termasuk zina mata adalah dia yang khianat daripada matanya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata untuk baca Quran, melihat wajah soleh, melihat orang tua, melihat banyak daripada khaliqah diciptakan, maka dia khianat. Maka ini yang perlu daripada untuk yaitu dihindari. Mudah-mudahan daripada puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan daripada amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga daripada bulan puasa ini kita sempurna mengetahui daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk orang yang taibin, orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna taubat tawfiq likulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal tidak disebutkan daripada namanya, tetapi tanyanya bagus. Bagaimana kita ketika majelis yaitu bertasbih atau daripada ngobrol dan lainnya, hukumnya itu tidak ada halal haram secara syariat, tidak ada, akan tetapi itu lebih ke adab. Hukumnya tasbih di luar daripada majelis adalah zikir, hukumnya bagus. Akan tetapi daripada kebagusan itu ketika dicampur daripada majelis taklim itu tidak bagus. Kenapa? Karena kita datang di sini itu sebelumnya di rumah kita itu setan sudah tipu daya iblis itu sudah macam-macam, yang ngantuk, yang ini, yang itu. Tapi kita tingkat terus niat bulat sampai itu ada di masjid. Setan tidak berhenti. Dia terus menipu. Bagaimana caranya? Selalu dia bisa daripada terjerumus yaitu tipu dayanya, maka dia membisikkan untuk daripada berzikir, mengacau daripada waktu kita. Yang asalnya waktu kita gunakan ilmu, kemudian kita gunakan untuk daripada bertasbih. Kemudian yang kedua yaitu adalah otak ini kita fungsinya satu. Tidak mungkin kita bisa berzikir kemudian kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh kiai, oleh guru, ustaz atau habib siapapun. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Karena itu tipu daya setan mengacau daripada kepala kita. Itu adalah daripada manfaat bagi siapa dia yang bagus di dalam majelis ilmu, maka ilmunya dia akan bermanfaat. Kemudian yang kedua dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya setinggi-tingginya. Yang ketiga dia akan mendapatkan daripada hakikat ilmu. Jadi bukan hanya gambaran ilmu ini, tapi hakikatnya amalnya dia mendapatkan. Ini jawaban yaitu yang dijawab oleh guru saya Habib Alwi Asegaf daripada gurunya Habib Umar bin Hafid. Maka seperti itu daripada jawabannya. Wallahu a'lam
bisawab. Aqimus shalah.